warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya, ini ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan alam. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, mari kita mulai. Bisa dilihat di hadapan saya ada beberapa benda. Yang pertama mobil-mobilan, ada batu baterai, ada handphone, dan handphone ini terhubung dengan chargernya. Benda-benda ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Silahkan simak tayangan berikut ini. Kita akan membahas materi tentang energi dan macam-macam sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita sedang mengeluarkan energi di dalam tubuh. Energi dapat mengalami perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, energi ini berasal dari mana? Energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Perlu diketahui, sumber energi adalah merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar dan dapat menghasilkan energi. Jadi mudahnya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan energi itu disebut sebagai sumber energi. Sumber energi sendiri ada dua jenis. Yang pertama sumber energi primer dan yang kedua sumber energi sekunder. Oke, sudah bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Sumber energi primer. Sumber energi primer ini terdapat di alam dan bisa langsung kita manfaatkan. Sumber energi primer ada 4 jenis. Yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, dan yang keempat adalah makanan. Sumber energi primer yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia dan merupakan energi terbesar di bumi. Bisa dibayangkan ketika tidak ada matahari di bumi, pastinya bumi kita menjadi gelap dan udara akan terasa sangat dingin. Begitu juga dengan manfaat-manfaat matahari. Salah satu contohnya adalah panas matahari dapat dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, serta menghasilkan listrik. Kalau pada tumbuhan, energi cahaya matahari itu dimanfaatkan tumbuhan untuk berproses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Dan selanjutnya sumber energi primer yang kedua yaitu air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan mencuci. Namun, air juga dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air guna membangkitkan energi listrik. Dan yang ketiga adalah angin. Ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, seperti dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian, serta dapat juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya sumber energi primer yang keempat adalah makanan. Makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh yang kemudian diubah menjadi energi gerak dan energi panas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dapat kalian bayangkan, jika kalian tidak makan seharian, secara otomatis pasti akan merasa sangat lemas. Itu berarti tubuh kita itu tidak memiliki energi. Nah, itu adalah beberapa jenis dari sumber energi primer. Kita lanjutkan kepada sumber energi yang kedua yaitu sumber energi sekunder. Sumber energi sekunder ini juga terdapat di alam.
namun tidak bisa langsung dimanfaatkan. Bagaimana memanfaatkannya? Itu masih membutuhkan sebuah proses. Sumber energi sekunder dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan bakar fosil, yang kedua listrik. Kita masuk pada sumber energi sekunder yang pertama, yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya minyak tanah, bensin, dan solar. Baru setelah itu bisa dimanfaatkan. Maka dari itu, penggunaan bensin atau minyak bumi itu harus ada pengawasan dan pembatasan. Kenapa? Karena jika digunakan secara terus-menerus tanpa sebuah pengawasan dan pembatasan, sumber bahan bakar fosil ini, sumber minyak bumi tadi itu akan habis, dan generasi berikutnya tidak bisa memanfaatkannya lagi. Karena untuk menghasilkan bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Selanjutnya sumber energi sekunder yang kedua yaitu listrik. Listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyalakan peralatan elektronik. Itu contoh mudahnya. Tentunya di rumah kalian banyak sekali peralatan elektronik yang menggunakan listrik. Nah, listrik juga demikian, harus diawasi penggunaannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan membahas tentang perubahan bentuk energi. Pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Ini semuanya tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuknya menjadi energi yang lain. Seperti contoh pada gambar. Nah, ini contoh perubahan bentuk energi, yaitu energi kimia yang terdapat pada baterai berubah menjadi energi cahaya pada senter. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.